Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Bapak berharap kalian masih dalam keadaan yang sehat dan masih semangat ya. Nah, kita sebentar lagi, beberapa hari ke depan ini kita akan terima rapor. Jadi Bapak berharap kalian juga punya semangat supaya bisa mendengar hasil pembelajaran kalian di semester ini ya. Nah, hari ini kita akan memulai devosi kita. Sebelumnya kita akan mengangkat suatu pujian yang berjudul Terima Kasih Tuhan. Bapak berharap kalian juga ikut menyanyi di rumah ya. Mari kita angkat pujian dengan lagu Terima Kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas waktu yang Kau berikan bagi kami untuk bisa mengikuti devosi pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh kami dengarkan dengan baik dan itu boleh memberkati kami. Berkati juga setiap anak-anak yang mendengarkan dari rumah masing-masing. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Oke, firman Tuhan pagi hari ini akan dibawakan oleh Ibu Rini. Jadi silakan kalian saksikan video berikut ya. Selamat pagi anak-anak. Ya, tadi kita sudah memuji Tuhan bersama dengan Pak Juan. Saat ini tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari berita firman Tuhan. Devosi kali ini kita ambil dari Yesaya 40 ayat 1 hingga 11. Temanya adalah prepare him room atau menyiapkan ruang bagi Tuhan ya. Silakan anak-anak persiapkan Alkitabnya masing-masing di rumah. Ibu akan membacakannya bagi kita semua. Yesaya 40 ayat 1 sampai 11, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini berita kelepasan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita.
Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, "Berserulah." Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, anak-anak, jika anak-anak membaca kembali dari firman Tuhan tadi, kita merenungkan, kita tahu bahwa bangsa Israel pada dasarnya adalah umat pilihan Allah. Nah, tetapi fakta atau kenyataan yang kita peroleh dari berita firman Tuhan kali ini adalah sekalipun bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, umat pilihan Allah, tetapi bangsa Israel juga tidak luput dari dosa. Nah, di sini disampaikan bahwa Israel itu telah menerima penghukumannya. Mengapa bangsa Israel dihukum? Ya, jelas karena bangsa Israel melanggar perintah Tuhan, dia tidak setia. Bangsa Israel berdosa di hadapan Allah. Karena bangsa Israel berdosa di hadapan Allah, maka di perikop ini dikatakan bangsa Israel mendapatkan hukumannya. Nah, tapi sekalipun bangsa Israel mendapatkan hukuman, di perikop ini di ayat yang kedua disampaikan, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Arti dari perhambaannya sudah berakhir dijelaskan kemudian bahwa kesalahannya telah diampuni. Ya, betul, bangsa Israel berdosa di hadapan Allah. Bangsa Israel mendapatkan hukumannya, tetapi Allah mengampuni kesalahannya. Artinya apa? Israel masih diberi pengharapan keselamatan. Ya, anak-anakku sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan, kita menyadari betul dari perikop ini bahwa Allah itu betul-betul mengasihi kita. Allah adalah kasih. Mengapa? Mengapa dikatakan Allah itu adalah kasih? Allah adalah kasih, menandakan ketika umatnya itu melakukan dosa, Allah itu tidak tinggal diam. Allah tidak menutup mata terhadap dosa. Justru karena kasihnya kepada umatnya, ketika umatnya berbuat dosa, Allah memberikan hukuman. Dan karena Allah adalah kasih, karena kasihnya kepada umatnya, ia tetap memberikan pengharapan dan keselamatan kepada setiap mereka yang mau bertobat, mau kembali percaya kepada Tuhan, dan kembali taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi, mari anak-anakku sekalian, kita menyelidiki hati kita. Kita selidiki hati kita. Seringkali kita juga sama seperti bangsa Israel ini. Kita juga mengecewakan hati Tuhan.
kita lupa terhadap Tuhan, kita lupa menyenangkan hati Tuhan. Kita justru sibuk mencari kesenangan diri sendiri. Nah, contohnya seperti yang sudah terlewat baru-baru ini, di saat kita sebenarnya diminta untuk belajar dari rumah, mungkin karena kebosanan atau ketidaktaatan kita menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab. Hanya untuk kesenangan dan kepuasan diri sendiri, kita memilih untuk, lebih baik saya menonton televisi saja, sebaiknya saya menonton video saja, tidak usah belajar. Nah, anak-anak, mungkin itu yang kita alami ya. Kita juga sama seperti bangsa Israel. Kita tidak taat kepada Tuhan. Kita tidak menjadi pribadi yang bertanggung jawab, dan itu semua tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, anak-anakku sekalian, ketika kita betul-betul menyadari bahwa kita ini berdosa, maka kembalilah kepada Bapa, bertobatlah. Kita harus menemukan kembali dan menikmati kasih Allah di dalam kehidupan kita. Jika kita tahu bahwa kita tidak menyenangkan hati Tuhan, kita menjadi pribadi yang tidak taat, maka bertobatlah, supaya kita bisa merasakan kasih Allah itu kembali, supaya kita bisa menikmati kasih Allah dalam kehidupan kita. Jadi, berikanlah ruang di hati kita bagi Allah. Biarkanlah Dia bertahta dalam hati kita. Jadi anak-anakku, tinggal sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Bagaimanakah persiapan hati kita? Sudahkah kita betul-betul mempersiapkan tempat bagi Tuhan di hati kita? Apakah yang paling kita rindukan dalam Natal kali ini? Apakah Kristus yang kita rindukan atau justru pernak-pernik Natal? Ingatlah anak-anak, Natal itu adalah tentang Kristus. Natal bukan tentang kado, bukan tentang pohon Natal, bukan juga tentang pesta, juga bukan tentang baju baru. Natal itu tentang Kristus. Jadi, mari kita bersama-sama merenungkan dan juga merefleksikan bagian dari firman Tuhan ini. Yang pertama, apakah makna Natal di tahun 2020 ini? Apakah itu tentang Kristus yang lahir dan bertahta di dalam hati kita? Atau sekadar perayaan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya? Yang kedua, mari kita renungkan, bagaimanakah kita menikmati dan memaknai Natal pada tahun ini, yang kita tahu bahwa Natal tahun ini dibarengi dengan pandemi COVID-19. Apakah kita masih berkerinduan untuk berbagi kepada sesama, atau justru karena pandemi membuat kita enggan untuk berbagi kasih kepada sesama? Dan yang terakhir, yang paling utama, sudahkah Kristus benar-benar menjadi yang utama dalam kehidupan kita? Mari kita bersama merenungkan 3 hal ini. Apakah makna Natal bagi kita di tahun ini? Bagaimana kita akan memaknai Natal di tahun ini? Maukah kita tetap berbagi kasih, sukacita bersama dengan orang-orang di sekitar kita, walaupun di tengah pandemi? Dan sudahkah Kristus betul-betul menjadi yang paling utama dalam kehidupan kita? Kiranya firman Tuhan kali ini kembali menyadarkan kita bahwa
dalam menyambut Natal kali ini, mari betul-betul mempersiapkan hati kita. Sediakan ruang bagi Allah untuk bertahta dalam kehidupan kita. Biarkan Dia bertahta dalam hati kita dan Dia yang mengontrol kehidupan kita. Kiranya kita terus mengingat Allah yang adalah kasih, Allah itu adil. Kepada setiap orang yang melakukan dosa, Allah tidak tinggal diam. Allah juga akan memberikan konsekuensi dan hukuman. Oleh karenanya, selalu ingat, ketika kita menyadari bahwa diri kita ini berdosa, bertobatlah. Dan kembali kepada Bapa, sehingga kita bisa menikmati dan merasakan kasih Allah dalam kehidupan kita. Selamat menyambut Natal. Ibu akan tutup devosi pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, mengucap syukur untuk pagi hari ini Engkau kembali mengingatkan kami. Engkau adalah Allah yang kasih, tapi Engkau bukanlah Allah yang menutup mata terhadap pelanggaran dan dosa. Tuhan, sadarkanlah kami ketika kami masih sering sekali mengecewakan hati Tuhan. Bantulah kami ya Roh Kudus, supaya kami boleh segera bertobat dan benar-benar membuka hati kami, membiarkan hati kami menjadi tempat bagi Tuhan bertahta dalam kehidupan kami. Kami berdoa kiranya dalam menyambut Natal kali ini, kami betul-betul mempersiapkan hati dan pikiran kami, segalanya hanya tertuju kepada Kristus. Kami berdoa kiranya Engkau yang menjadi terutama dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami dapat memaknai Natal di tahun ini dengan baik. Kami juga berdoa kiranya Tuhan tetap memberikan kesempatan kepada kami memaknai Natal di tahun ini di tengah pandemi dengan tetap berbagi kasih dan sukacita Natal kepada sesama di sekitar kami. Kami berdoa Engkau yang pimpin setiap kami. Ada mungkin beberapa dari kami yang akan menerima raport. Tuhan yang memberikan kami hati yang lapang, dan kiranya setiap hasil raport kami boleh kembalikan kepada Tuhan. Kami tetap bersyukur dan memuliakan nama Tuhan atas laporan hasil pembelajaran yang kami terima nantinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan dan merenungkan berita firman Tuhan kali ini. Selamat menyambut Natal, persiapkanlah hati kita. Biarlah Kristus bertahta dalam hati kita masing-masing. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.